Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah bagi kita selama kita menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ada dua hal yang menjadi sesuatu terpenting dalam hidup kita. Yang pertama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ridhonya orang tua kita. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Diawali dengan ridhonya Allah. Berarti dalam hidup ini, kalau kita ingin perjalanan hidup kita itu nyaman, aman, lancar, maka mari kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan cara mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, saat kita berbicara tentang ridhonya Allah, itu berarti kita sedang mengharapkan kasih sayangnya Allah. Biasa kita istilahkan dengan rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah itu bisa kita raih dari sifat Rahman dan Rahimnya. Maka Nabi bersabda, kalau kita ingin mengawali segala sesuatu, harus kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk memohon agar perjalanan yang akan kita lakukan atau perbuatan yang akan kita lakukan itu mendapatkan rahmat dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka ada sesuatu yang hilang. Apa itu bentuknya? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah, di samping kita membaca bismillah, ada satu hal yang pentingnya tidak boleh dilupakan. Di mana Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan mereka yang masuk dalam kategori muhsinin. Siapa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang tidak banyak tidur malamnya. Jadi sebagian malam itu digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi malam itu waktu yang sangat istimewa. Sehingga ulama-ulama soleh, ulama-ulama sufi itu mengatakan, laulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Seandainya tidak ada malam, aku tidak mau ingin berlama-lama hidup di dunia. Laulal lail, karena malam itu waktu yang istimewa, sehingga perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu juga dilakukan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Jadi Isra Mi'raj itu dilakukan di waktu malam, termasuk Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, bukan siang Lailatul Qadar. Begitu istimewanya waktu malam itulah kemudian kita mendapatkan petunjuk. Fi kulli lailatin yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli lailah. Jadi Allah itu diibaratkan turun setiap malam ke bumi ini untuk mendengarkan siapa yang berdoa, untuk mendengarkan siapa yang bertaubat. Malam. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Dan sebagian malam itu gunakan untuk bertahajud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan harapan kamu bisa mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu adalah malam perjalanan spiritual yang diibaratkan oleh kalangan sufi sebagai at-taraqi, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam ayat yang lain,
wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi sujudlah kamu di waktu malam itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang paling istimewa itu kita panjatkan di waktu malam sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahmat Allah akan turun saat kita berdoa. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, hadithillaha fi sujudika an kulli syai. Sampaikan kepada Allah apa saja problem hidupmu dalam sujudmu. La tas'am minat du'a kama lam tas'am an talabi rizq. Jangan pernah kamu itu bosan berdoa kepada Allah. Meskipun mungkin kita ini merasa doa kita tidak pernah dikabulkan. Sebagaimana engkau tidak pernah bosan untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Kita ini kadang mencari rezeki, kadang dapat, kadang tidak. Tapi kita tidak pernah putus asa. Tidak pernah kita ini mengatakan aku kapok dolek duit, aku kapok nyambut gawe, gak sugi-sugi. Tidak pernah. Lalu kenapa kita ini merasa bosan berdoa? Haditsillah, sampaikan apa saja tentang problem hidupmu dalam sujudmu kepada Allah. Jadi kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Itu diantara orang yang masuk dalam kategori dicintai oleh Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Karena tadi rahmat Allah itu dekat dengan mereka yang muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dalam ayat yang lain itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Lalu dilanjutkan, setelah kita ini tidak tidur, sholat malam, lalu kita sambung di waktu sahur itu untuk membaca istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Lalu dilanjutkan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Kita lanjutkan dengan bersedekah. Maka paket yang tidak boleh lepas dalam hidup kita itu 3. Sholat malam, istighfar, lalu setelah subuh kita sedekah. Ramadan ini kesempatan itu. Sholat malam, qiyamul lail, lalu kita sahur, kemudian baca istighfar, karena itu adalah waktu yang mustajab. Karena menurut ulama ada 5 waktu yang mustajab saat Ramadan. 1 sebelum berbuka, 2 setelah berbuka, 3 saat sahur. Saat sahur itu waktu yang mustajab. 4 setelah sholat subuh. Lalu yang kelima, setiap kali setelah kita sholat 5 waktu. Sahur, lalu kita lanjut subuh berjamaah, setelah itu kita infak. 3 hal yang itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan menjemput 3 hal itu, setelah kita mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan mendapatkan momen yang terindah dalam hidup kita, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan mereka yang masuk dalam kategori muhsinin. Siapa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang tidak banyak tidur malamnya. Jadi sebagian malam itu digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi malam itu waktu yang sangat istimewa. Sehingga ulama-ulama soleh, ulama-ulama sufi itu mengatakan, laulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Seandainya tidak ada malam, aku tidak mau ingin berlama-lama hidup di dunia. Laulal lail, karena malam itu waktu yang istimewa, sehingga perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu juga dilakukan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Jadi Isra Mi'raj itu dilakukan di waktu malam. Termasuk Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, bukan siang Lailatul Qadar. Begitu istimewanya waktu malam itulah kemudian kita mendapatkan petunjuk. Fi kulli lailatin yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli lailah. Jadi Allah itu diibaratkan turun setiap malam ke bumi ini untuk mendengarkan siapa yang berdoa, untuk mendengarkan siapa yang bertaubat. Malam. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Dan sebagian malam itu gunakan untuk bertahajud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan harapan kamu bisa mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu adalah malam perjalanan spiritual yang diibaratkan oleh kalangan sufi sebagai at-taraqi, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi sujudlah kamu di waktu malam itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang paling istimewa itu kita panjatkan di waktu malam sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahmat Allah akan turun saat kita berdoa. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, haddithillaha fi sujudika an kulli syai. Sampaikan kepada Allah apa saja problem hidupmu dalam sujudmu. La tas'am minat du'a kama lam tas'am an talabil rizq. Jangan pernah kamu itu bosan berdoa kepada Allah. Meskipun mungkin kita ini merasa doa kita tidak pernah dikabulkan. Sebagaimana engkau tidak pernah bosan untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Kita ini kadang mencari rezeki, kadang dapat, kadang tidak. Tapi kita tidak pernah putus asa. Tidak pernah kita ini mengatakan, aku kapok dolek duit, aku kapok nyambut gawe, gak sugih-sugih. Tidak pernah. Lalu kenapa kita ini merasa bosan berdoa? Haditsillah, sampaikan apa saja tentang problem hidupmu dalam sujudmu kepada Allah. Jadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Itu diantara orang yang masuk dalam kategori dicintai oleh Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Karena tadi rahmat Allah itu dekat dengan mereka yang muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dalam ayat yang lain itu. Wabil asharium yastaghfirun. Lalu dilanjutkan, setelah kita ini tidak tidur, sholat malam, lalu kita sambung di waktu sahur itu untuk membaca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Lalu dilanjutkan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Kita lanjutkan dengan bersedekah. Maka paket yang tidak boleh lepas dalam hidup kita itu 3. Sholat malam, istighfar, lalu setelah subuh kita sedekah. Ramadan ini kesempatan itu. Sholat malam, qiyamul lail, lalu kita sahur, kemudian baca istighfar, karena itu adalah waktu yang mustajab. Karena menurut ulama ada 5 waktu yang mustajab saat Ramadan. 1 sebelum berbuka, 2 setelah berbuka, 3 saat sahur. Saat sahur itu waktu yang mustajab. 4 setelah sholat subuh, lalu yang kelima setiap kali setelah kita sholat 5 waktu. Sahur, lalu kita lanjut subuh berjamaah, setelah itu kita infak. 3 hal yang itu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih di Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah bagi kita selama kita menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, ada 2 hal yang menjadi sesuatu terpenting dalam hidup kita. Yang pertama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah ridhonya orang tua kita. Nabi bersabda, ridhallah fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Diawali dengan ridhonya Allah. Berarti dalam hidup ini, kalau kita ingin perjalanan hidup kita itu nyaman, aman, lancar, maka mari kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah dengan cara mendapatkan ridho kedua orang tua. Nah, saat kita berbicara tentang ridhonya Allah, itu berarti kita sedang mengharapkan kasih sayangnya Allah.
biasa kita istilahkan dengan rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah itu bisa kita raih dari sifat Rahman dan Rahimnya. Maka Nabi bersabda, kalau kita ingin mengawali segala sesuatu, harus kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka untuk memohon agar perjalanan yang akan kita lakukan atau perbuatan yang akan kita lakukan itu mendapatkan rahmat dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka ada sesuatu yang hilang. Apa itu bentuknya? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah, di samping kita membaca bismillah, ada satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan, di mana Allah berfirman